Ketika Ismail lahir, kecemburuan Sarah semakin membesar, hingga suatu ketika Sarah bilang jika dirinya tidak mau serumah lagi dengan Hajar. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Cerita Sejarah Islam. Pada episode 9 ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kelahiran Ismail dan Kecemburuan Sarah yang Makin Besar. Yuk kita mulai ceritanya. Ketika Ismail lahir, Allah berfirman kepada Ibrahim, "Aku telah mengabulkan doamu dengan kelahiran Ismail, dan aku limpahkan berkah kepadanya. Aku kembangkan anak-anak keturunannya menjadi keturunan yang sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 pemimpin besar. Aku jadikan ia sebagai pemimpin bagi kaum yang sangat besar." Firman Allah itu telah menjadi kenyataan. Saat ini, Nabi Ibrahim merupakan seorang tokoh penting dan berpengaruh dari setidaknya 3 agama, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam. Karena banyaknya keturunan yang juga diangkat menjadi nabi, membuat Ibrahim mendapat gelar Bapak para Nabi. Setelah Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim melahirkan Ismail, kecemburuan Sarah semakin menjadi-jadi. Ia pun lantas tidak akan mau tinggal dengan Hajar dan anaknya dalam satu atap. Imam Al-Salabi meriwayatkan, pada waktu itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya, yaitu Siti Hajar dan bayinya Ismail, ke tanah Mekah. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan jauh. Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong bayi Ismail hingga tiba di tanah Mekah. Pada waktu itu Mekah sangat tandus, tak ada pohon, tidak ada air, dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Di sanalah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Ismail. Sebelum pergi, Ibrahim meletakkan kurma dan bejana yang berisi air di sisi Hajar dan putranya. Kebingungan dan khawatir, Siti Hajar mengikuti Nabi Ibrahim yang hendak pergi sambil berkata, "Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana? Apakah engkau hendak pergi meninggalkan kami? Sementara di lembah ini tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada makanan sama sekali." Ibrahim terdiam. Ia tidak menoleh dan tidak pula menjawab. Siti Hajar lagi dan lagi bertanya hal yang sama pada Ibrahim hingga 3 kali. Ibrahim tetap tak menjawab. Hingga akhirnya Hajar mengubah pertanyaannya. "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu?" "Ya," jawab Ibrahim membenarkan pernyataan Hajar. Hajar kemudian berkata, "Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah itu Hajar tak lagi bertanya. Kemudian Hajar kembali dan Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai sebuah bukit, Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk Hajar dan putranya. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Doa Nabi Ibrahim ini tertuang dalam Quran Surat Ibrahim ayat 37. Begitulah akhirnya, Siti Hajar dan Ismail hidup berdua saja di tempat tandus itu, yang saat ini menjadi pusat kota Mekah yang ramai. Teman-teman, pada episode ini kita belajar dari ketegaran dan kepatuhan Hajar kepada Allah. Walaupun ia ditinggalkan di tempat yang asing, tandus, serta minim perbekalan, ia tetap menurut dan percaya jika Allah akan menolongnya. Di tengah kondisi yang sulit, Hajar tetap dapat berprasangka baik pada suaminya dan Allah. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, dalam kondisi seperti itu, kecil kemungkinannya mereka akan selamat. Apalagi Ismail masih bayi,
masih rentan terserang penyakit. Kira-kira bagaimana ya nasib Hajar dan Ismail di padang tandus itu? Kisahnya akan kami bahas di episode 10 yang berjudul Ketegaran Hajar dan Keluarnya Air Zam-Zam. Jangan lupa disimak ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.